Salam Santara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Kenapa teman waktu kita sekolah dulu ya, teman kita yang sering juara kelas, juara umum ya, yang berprestasi di sekolah, tapi di dunia nyata mereka ini tidak lebih sukses daripada murid-murid yang lainnya yang biasa-biasa aja, yang nilainya biasa-biasa aja. Ini kan semacam anomali ya, semacam keanehan. Kok bisa? Apa penyebabnya? Jadi ada beberapa alasannya. Saya akan menampilkan sumbernya juga ya, sumber pendukung. Tapi saya tidak mengatakan bahwa pernyataan saya yang paling masuk akal gitu. Saya tetap membuka kemungkinan untuk ruang diskusi ya. Jadi saya akan memberikan beberapa alasan kenapa anak yang sering juara kelas atau juara di sekolah, juara umum, tapi di kehidupan nyata mereka tidak lebih sukses, biasanya tidak lebih sukses daripada orang yang prestasinya di sekolah yang biasa-biasa aja. Alasan yang pertama itu adalah karena pendidikan Indonesia itu masih berorientasi pada hafalan dan hafalan. Ya, seperti yang saya jelaskan di video saya sebelum-sebelumnya, menghafal itu adalah kasta terendah, paling rendah dalam ilmu pengetahuan. Menghafal, menganalisis, memahami, mengaplikasikan, meng-create dan evaluasi. Yang paling tinggi itu adalah meng-create. Dan anehnya ya, anak-anak yang sering juara di kelas itu, kalau kita perhatikan ya, yang sering juara umum itu, mereka itu skillnya itu, keahliannya itu di menghafal ya, menghafal. Semua mereka hafal, rumus-rumus ya. Jadi mereka itu lebih menghafal rumus-rumus daripada mengetahui bagaimana rumus itu tercipta. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Mereka lebih menghafal ya. Ya, kalau matematika misalnya menghafal rumus itu daripada penasaran atau menganalisis atau memahami bagaimana rumus-rumus ini tercipta. Jadi biasanya anak-anak yang juara kelas ya di sekolah itu mereka jagonya menghafal, sehingga kalau mereka ujian itu mengisi pilihan ganda misalnya, mereka hafalannya banyak ya kan, sehingga kalau ujian itu mereka mengingat, oh ini tadi. Tapi ya, yang jadi permasalahan itu di dunia nyata, hafalan-hafalan ini atau orang-orang yang jago menghafal ini tidak terlalu dibutuhkan di dunia nyata, di pekerjaan nyata. Kenapa? Apa alasannya? Karena di dunia nyata itu sudah menggunakan ini guys, sudah menggunakan teknologi ya. Seperti misalnya menghitung ya, ambil kalkulator cuma tinggal ini kan, udah selesai. Jadi dunia itu sudah menggunakan teknologi yang serba modern. Sementara pendidikan kita itu ada semacam gap ya, atau pemisah. Ini pendidikan kita ya, terus ini lapangan kerja. Di sini gapnya itu jauh banget ya. Jauhnya itu pakai banget, nggak nyambung kadang-kadang. Jadi apa yang kita hafal waktu sekolah itu, kita pelajari, di dunia nyata itu nggak ada. Kita tidak bisa menggunakan itu di dunia nyata. Terutama di zaman sekarang yang perubahannya itu sangat signifikan ya. Kalau misalnya waktu orang tua kita dulu ya, zaman-zaman katakanlah tahun 40-an, tahun 30-an ya, mereka diajarkan, misalnya nih sekarang diajarkan anak kita, nanti 10 tahun lagi kan masih berguna. Tapi sekarang kita ajarkan ke anak kita, misalnya nih, contoh misalnya kita ajarkan tutorial cara main Facebook misalnya. Tapi kan nanti 20 tahun lagi kan udah beda lagi, udah ganti lagi kan, udah pakai Meta, udah pakai AI dan lain sebagainya, GPT, kita kan nggak tahu lagi kan. Jadi ini kan perubahan zaman yang sangat cepat. Nah, orang yang belajar di sekolah juga seperti itu. Ada semacam gap yang sangat jauh, sehingga anak-anak yang dipaksakan oleh guru menghafal, maka di kehidupan nyata mereka ini akan, mohon maaf, bonyok ya. Jadi teman-temannya yang prestasinya biasa-biasa aja ya, yang terlalu mengedepankan yang namanya hafalan, mereka sibuk membangun jaringan gitu ya, memperdalam skillnya, hobi dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang terlalu
menghadapkan hafalan-hafalan ini kalah saing di kehidupan nyata. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pendidikan kita itu berorientase pada hafalan-hafalan? Kenapa? Why? Apakah ada yang salah dengan sistem pendidikan kita? Ada yang salah dengan kualitas guru kita? Jadi Mbak Stella pernah mengatakan, Stella Christie, wamennya Pak Prabowo, beliau pernah mengatakan, kenapa sekarang ini Vietnam mengalami kemajuan? Apa yang berubah? Apa yang dirubah oleh para penentu kebijakan-kebijakan di Vietnam? Yang dirubah itu adalah kualitas guru. Jadi guru-gurunya itu kualitasnya itu dibenahi ya, orang Vietnam. Makanya Vietnam sekarang ini sudah seperti mengarah ke menjadi negara maju, Vietnam. Bahkan para investor-investor juga senang berinvestasi ke Vietnam, lebih diminati Vietnam ya daripada Indonesia. Kalau boleh jujur ya, para investor itu lebih meminati Vietnam daripada Indonesia. Itu kata Stella Christie. Jadi ada sebenarnya pengaruh daripada sistem pendidikan kita, terutama kualitas guru-gurunya itu yang luar biasa. Ya. Jadi guru-guru kita itu mungkin bisa saja yang guru yang dari Konoha ya, bukan Indonesia ya, hanya di Konoha bukan Indonesia. Jadi guru-guru di Konoha itu cara mengajarnya itu terlalu dogmatis, ya, terlalu hafalan, mendoktrin, bukan menjadikan muridnya itu supaya di masa depan itu bisa mengevaluasi, bisa critical thinking, cara berpikirnya lebih maju, berpikir kritis dan sebagainya, ya. Tidak sampai ke situ, masih di level hafalan-hafalan. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kita kulik lagi, kita korek lagi, dari mana sebenarnya sumber masalah ini ya? Kita harus sangat penasaran gitu, dari mana sebenarnya sumbernya? Kenapa kita itu dipaksa untuk menghafal, didoktrin? Dari mana sumbernya? Ternyata, menurut penelitian, saya kan kasih datanya di sini ya. Menurut penelitian, semenjak kita kecil itu ya, kita sudah diajarkan yang namanya agama. Sementara agama kita di Konoha itu mengajarkan yang berbau dogmatis, ya. Jadi warga Konoha itu kan masih kecil sudah diajarin ya. Belum masuk TK, coba masih kecil sudah diajarin tentang hafalan-hafalan, diajarin tentang dogmatis, kitab suci dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada anak kecil nanya, papa, siapa yang menciptakan Tuhan? Jadi ini kan pertanyaan filosofis ya. Dari kecil juga sebenarnya kita itu sudah sering bertanya. Cuman orang tua kita kan kadang ngejawabnya malas gitu. Tanya sama mama kamu, tanya sama adik kamu, tanya sama kakak kamu, sama yang lain, sama kakek dan sebagainya. Bahkan kalau pertanyaan kita tuh nyeleneh, misalnya siapa yang menciptakan Tuhan, pasti orang tua kita mengatakan, jangan seperti itu, nggak boleh nanya yang aneh. Dan semenjak saat itu ya, cara berpikir kita yang kritis itu dipatahkan, digunting ya. Semenjak saya itu kita digunting. Jadi semenjak kecil kita berpikir bahwa oh ternyata nggak boleh bertanya ini dan itu ya, sehingga kita diajarkan seperti ajaran dogmatis ya, cukup imani saja, nggak usah pertanyakan ya. Nah, semenjak kita beranjak agak remaja misalnya, kita remaja, lalu kita mempertanyakan lagi misalnya pertanyaan-pertanyaan seputar yang berbau agamis misalnya. Kenapa bumi itu di kitab suci, di agama tertentu dikatakan datar, tapi kan bumi bulat? Terus kita tanyakan sama orang tua, sama pemuka agama misalnya, atau sama guru kita misalnya. Biasanya mereka akan mengatakan cukup imani saja ya. Misalnya guru agama kita ditanya, cukup imani saja, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak protes, cukup imani saja, nggak usah banyak protes. Sehingga kita berpikir, ternyata berpikir kritis itu nggak boleh ya, ternyata berpikir skeptis itu nggak boleh ya. Sehingga saat itu kita jadi anti kritik dan dogmatis. Jadi double nih, udah anti kritik dan dogmatis. Kalau misalnya
ada orang yang bertanya seperti itu, biasanya kita akan mengatakan, ya cukup imani saja. Jadi kita akan menularkan prinsip seperti ini ke teman-teman kita, lingkungan kita. Cukup imani saja. Sehingga ini terbawa-bawa sampai ke dewasa dan sekolah juga. Di sekolah juga kita dituntut untuk menghafal kan, menghafal, diperbanyak menghafal. Sementara di dunia nyata kita tidak menggunakan hafalan-hafalan itu. Harusnya kan di sekolah kita diajarkan untuk berpikir secara skeptis kan, ya, berlogika gitu. Makanya saya heran ya, di Indonesia itu kan harusnya kan diajarkan filsafat ya. Di luar negeri itu kan diajarkan filsafat, terutama di Prancis ada semacam UN. Di sana itu lebih mementingkan filsafat daripada pelajaran-pelajaran seperti pelajaran-pelajaran yang anfaedah di Konoha. Ada banyak pelajaran anfaedah di Konoha. Jadi di Prancis itu lebih mengedepankan yang namanya belajar filsafat. Mereka belajar tentang filsafat ketuhanan ya. Jadi hal inilah yang mempengaruhi, salah satu yang mempengaruhi kenapa kita ya berorientasi pada hafalan-hafalan, sehingga anak yang juara kelas itu, yang juara umum ya, mereka kalah saing di kehidupan nyata. Karena apa? Karena hafalan-hafalannya itu tidak digunakan di dunia nyata ya. Justru di dunia nyata itu orang yang paling berhasil itu orang yang bisa meng-create. Misalnya jadi pengusaha, dia bisa meng-create ya. Misalnya jadi politisi, dia bisa meng-create misalnya ya. Politisi biasanya itu yang pakaiannya rapi ya, biasanya kan gitu lah politisinya. Terus tiba-tiba ada politisi yang nyeleneh, yang pakainya biasa aja, merakyat, terus masuk ke gorong-gorong misalnya, kan orang-orang kan terkejut ya. Ini namanya kreasi guys ya. Walaupun Pak Mulyono mengatakan melakukan seperti itu, ini namanya kreasi. Misalnya ada politisi masuk gorong-gorong, kan orang-orang terkejut ya, loh kok bisa ya ada seorang gubernur masuk gorong-gorong. Jadi ini termasuk bagian daripada kreasi. Saya tidak menyalahkan Pak Mulyono ya, tapi ini bagian daripada kreasi. Itulah salah satu contoh ya. Jadi di dunia nyata itu kita harus benar-benar meng-create ya. Sama seperti negara maju. Negara maju itu kenapa mereka bisa maju? Karena bisa meng-create ya. Ada produk mereka create. Contoh misalnya ya, negara berkembang itu kan biasanya kan menjual bahan mentah ya, seperti raw material, seperti biji nikel ya, dan nikel itu diolah misalnya, seperti biji besi misalnya, kita kan jual biji besi ya, sementara besi itu diciptakan misalnya menjadi mesin ya, diciptakan jadi kompresor, diciptakan jadi HP, jadi apa segala macam. Jadi itu kan butuh yang namanya create. Nah, namun di sekolah kita itu tidak diajarkan yang seperti ini, create. Jadi di sekolah itu kita diajarkan untuk cukup imani saja ya. Pokoknya kamu harus banyak menghafal, imani saja di sekolah. Jadi rata-rata sekolah di Konoha itu nggak semuanya, tapi ya seperti itu, dogmatis. Apalagi saya melihat sekarang ini, sekolah negeri itu udah seperti sekolah agama cuy. Sudah tidak ada bedanya agama sekolah negeri sama sekolah agama. Jadi saya kalau mau nyekolahkan anak saya nggak mau sekolah negeri, nggak mau. Sudah sama seperti sekolah agama. Selain itu ada beberapa faktor lain, misalnya faktor internal ya. Tapi disclaimer on, saya tidak mengatakan yang saya katakan ini kebenaran yang hakiki. Terbuka untuk dikritisi ya, nggak apa-apa, kritisi lah. Tapi kasih data ya. Terus pemikiran-pemikiran yang rasional dan masuk akal ya. Jangan mengkritisi masalah-masalah pribadi, jangan ya, nggak boleh seperti itu ya. Mari kita dewasa. Selain itu, faktor internal misalnya kurangnya keterampilan hidup seperti life skill, seperti manajemen waktu, komunikasi dan kerjasama. Ya, kerjasama juga sangat mempengaruhi komunikasi. Makanya anak Gen Z itu kan ya, di Konoha itu kan biasa disebut dengan anak Gen Z. Anak Gen Z itu tidak bisa bekerja sama dengan generasi X, generasi milenial, generasi boomers. Makanya banyak di PHK ya. Saya baca berita banyak anak Gen Z yang di PHK. Sebenarnya anak Gen Z ini kan istilah luar ya. Saya menyebutnya dengan generasi dogmatis. Kenapa saya menyebut anak Gen Z ini generasi dogmatis? Karena apa? Karena anak Gen Z ini lahir tahun 97 ke atas ya, 97, 98 sampai tahun 2000-an.
Jadi saat itu masyarakat kita itu sangat dogmatis, semuanya berbau agama, makanan, ya minuman, sekolah harus sekolah agama, sehingga saya menyebutnya dengan istilah generasi dogmatis. Jadi generasi dogmatis ini sangat susah bekerja sama. Yang namanya juga dogmatis ya kan. Siapa dan tersahabat yang tervideo ini yang generasi dogmatis atau generasi Gen Z? Saya ini sebutan saya pribadi ya, saya meng-create generasi Gen Z ini dengan generasi dogmatis. Nggak apa-apa, pakai aja ya kalau mau pakai. Selain itu kurangnya kreativitas dan inovasi ya. Ini seperti yang saya katakan tadi itu, kurang inovasi. Selain itu terlalu fokus pada prestasi akademisi ya, kurangnya pengembangan keterampilan lain. Karena di kehidupan nyata kita itu kita butuh keterampilan lain ya. Tapi di Konoha kan, sekolah di Konoha itu fokus akhirnya sampai kepala pecah. Padahal apa yang kita belajar di sekolah itu belum tentu diterapkan di dunia nyata kan. Nggak bisa. Selain itu rasa puas dan dengan prestasi, maksudnya ada seperti itu, merasa seperti kata bawah tempurung bahwa mereka yang paling jago. Anak-anak juara kelas itu kan dia merasa paling jago, padahal kalau dibandingkan dengan negara maju nggak ada apa-apanya. Kalau mereka sekolah di negara maju itu bisa jadi juara paling terakhir. Jadi anak yang pintar di Konoha itu dengan literasi yang sangat rendah bisa aja dia juara terakhir di negara maju. Selain itu kurangnya kemampuan menghadapi kegagalan dan kritik ya, anti kritik. Saya juga memahami bahwa orang yang terlalu berlebihan dalam beragama atau orang yang dogmatis itu adalah anti kritik. Karena kita didoktrin untuk mengimani, cukup imani saja, jangan banyak protes, jangan banyak kritiknya. Selain itu faktor eksternal misalnya perubahan lingkungan dan persaingan yang ketat di dunia kerja sangat berpengaruh ya. Kurangnya pengalaman praktis dan aplikatif ya. Terlalu banyak tekanan dari orang tua atau lingkungannya, ini sangat berpengaruh juga. Kurangnya dukungan dan bimbingan karir ya, ini sangat berpengaruh juga. Selain itu ada aspek lain misalnya perubahan minat dan passion ya. Faktor psikologis juga sangat mempengaruhi ya. Rasa takut gagal atau kegagalan. Misalnya anak yang juara satu itu kan takut gagal, takut melakukan kesalahan. Kalau misalnya yang prestasinya biasa-biasa aja, nggak terlalu ya kan gagal ya, nothing tulus. Gagal ya gagal aja. Sehingga mereka belajar dari kegagalan mereka sendiri ya. Selain itu kurangnya kepercayaan diri dan motivasi. Ada seperti itu, kurang motivasi ya. Ketergantungan pada pujian dan pengakuan. Ya karena biasa di sekolah dulu dipuji, dia puja, kamu juara kelas, kamu hebat. Tapi dunia nyata keok ya kan. Selain itu masalah kesehatan mental seperti stres dan depresi ini juga berpengaruh ya. Kurangnya kemampuan mengelola emosi ya. Soft skill ya, bukan hanya EQ ya. Maksudnya bukan hanya IQ ya, tapi EQ juga harus diperhatikan. Ada faktor lain misalnya perubahan zaman dan teknologi, ya keterbatasan kesempatan dan sumber daya, faktor sosial ekonomi juga berpengaruh, kurangnya jaringan dan koneksi, pilihan karir yang tidak tepat, salah jurusan mungkin nggak sesuai dengan minatnya. Ada seperti itu, ya. Tapi gini guys, kalau ini ya kan saya sering nonton video Guru Gembul pernah mengatakan, mari kita bekerja sesuai dengan passion kita, minat kita, karena kita akan terbaik di bidang kita. Tapi yang jadi permasalahan, kadangkala apa yang kita inginkan itu ya tidak sesuai dengan pekerjaan kita. Maksudnya gini, kan ada jurusan-jurusan tertentu yang susah nyari kerja ya, ada seperti itu. Seperti jurusan-jurusan HI, terus sastra juga susah nyari jurusan untuk bekerja di mana coba, orang sastra kerjanya di mana coba. Jadi penulis, gimana jadi penulis coba, orang warga Konoha malas membaca. Iya, ada seperti itu. Tapi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bukan di bidang kita juga dengan bukan terpaksa ya, profesional lah demi anak dan istri. Hidup itu nggak
hanya sekedar passion. Ya. Hidup tidak hanya sekedar passion. Sri Tahir pernah mengatakan, salah satu orang terkaya di Indonesia pernah mengatakan, orang yang hidup hanya berlandaskan passion, ya, itu adalah orang yang paling rendah. Kenapa? Karena hidup adalah tanggung jawab. Ya kan banyak di kolong seperti itu karena pikirannya kan nggak sesuai dengan passion saya, minat saya. Saya juga dulu pernah kerja di salah satu perusahaan, tapi nggak sesuai dengan bidang saya, nggak sesuai dengan minat saya, tetap saya melakukan. Demi apa? Demi anak dan istri. Hidup adalah tanggung jawab. Ya. Saya juga nggak terlalu suka bikin video seperti ini. Ya. Tapi ini adalah kontribusi saya terhadap negara. Hidup adalah tanggung jawab. Ya. Selain itu, ada faktor lain misalnya. Faktor-faktor luck juga berpengaruh ya. Misalnya ada yang mengatakan, luck itu nggak berpengaruh. Ada pengaruh, luck itu ada. Momentum juga berpengaruh. Ya, kesempatan, momentum berpengaruh. Oke, semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya. Saya akan tampilkan sumbernya di sini. Jadi kalau mau marahlah sama yang bikin sumbernya ya. Dan saya akan membuka kemungkinan untuk ruang diskusi. Saya tidak mengatakan bahwa yang saya katakan itu terlalu pokoknya ini yang kebenaran, ini yang juga enggak. Saya nggak mengatakan seperti itu ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Rekono, salam rasional.